Oke, di sini kita akan bahas sebuah kasus yang cukup lucu, yaitu mengenai penyanyi melawan pencipta lagu. Bagiku ini adalah kasus yang sebetulnya cukup aneh, dan anehnya itu momennya pendapatku ya. Ada salah satu pencipta lagu yang kemudian dia naik dalam suatu jabatan. Kusangka setiap penduduk yang pengen memiliki jabatan itu tujuannya untuk khalayak umum, untuk penduduk. Nggak tahu ya tujuannya buat ya dia doang, ambisinya gitu. Jadi pokoknya nggak lama ini ada kasus mengenai satu penyanyi, dia dikasuskan sama salah satu pencipta lagu yang intinya itu adalah masalah duit, intinya gitu. Dan sesuai dengan ketentuannya, intinya ya, kita singkat aja, kita nggak bahas mendalam. Jadi mestinya itu yang ngasih duit ke pencipta itu adalah pihak yang punya event. Jadi ada satu penyanyi, misal kalian penyanyinya gitu ya, kalian diundang nih sama eventku, aku yang buat event gitu ya, ulang tahun kek, nominasi-nominasi kek atau apa kek gitu ya, pokoknya aku undang kalian gitu. Nah kemudian kalian nyanyiin lagunya si siapa gitu ya. Nah mestinya yang aku ngasih duit ke penciptanya kan, kok malah kalian yang ngasih, sedangkan kalian mestinya dapat fee-nya lewat aku. Dan untuk itu yang jadi masalah gitu. Dan tahu lah ya, hukum itu kadang bisa dibolak-balikkan ya. Yang menang itu bisa yang salah, nggak selalu yang betul yang menang itu. Dan intinya itu selesailah itu dan digugat 1,5 M gitulah intinya ya. Nah kemudian sama penyanyi dikasuskan lagi. Kenapa? Supaya dapat kejelasan. Jadi bukan masalah duitnya, tapi kejelasan. Kalau di masa depan nggak jelas, itu sangat-sangat aneh. Dan yang aneh adalah, ini adalah lagu yang sudah dinyanyiin puluhan tahun bahkan. Tapi masalahnya kok nggak selama itu, yaitu tadi mungkin ada pihak-pihak yang dia sudah memiliki kedudukan sehingga dia memiliki kuasa dan dia mencoba untuk mendapatkan haknya gitu mungkin loh ya. Nah, kemudian setelah itu ya kita lihatnya itu agak lucu, dimana kalau hal ini tuh kayak bagiku adalah sebuah kanibalisme ya, dimana ini kayak tangan pengen nyopot kaki, kaki pengen nyopot tangan. Jadi mestinya kan penyanyi dan juga pencipta lagu itu jalannya sama, sebelahan, gitu kan. Nah, ini malah saling makan, gitu malah ya. Jadi agak aneh. Jadi untuk kedepannya ya kalau bisa semua penyanyi itu nyanyiin emang lagunya dia aja deh. Nggak usah kalian itu ambil-ambil lagu pencipta lagu itu nggak usah, udah supaya aman ya. Dan kenapa menyanyi ini sekali lagi memasalahin hal ini, menyidangi lagi, soalnya takutnya nanti di masa mendatang akan sangat mudah kasus ini keulang lagi. Contoh paling simpel nih, kalian nyanyiin sebuah lagu yang bukan lagu kalian gitu ya. Di mungkin di YouTube, di TikTok, di IG, mungkin gitu ya. Nah, kemudian kalian view-nya bisa 30 juta, 50 juta, 70 juta, intinya booming. Dan bahkan mungkin dimonetize. Monetize itu apa sih? Dapat hasil, dapat duit gitu. Nah, yang jadi masalah adalah pencipta lagu pengen katanya ada dihubungin lah, minta izin lah. Itu nggak gampang, men. Satu ya, ngehubunginya kemana? Tidak ada kontak WA, tidak ada alamat dia tinggal, tidak ada email yang bisa dihubungi dengan gamblang. Itu yang ke satu. Kedua, andai kata dihubungin, dianggap nggak? Dicuekin pasti. Ini siapa nih, spam gitu, nggak kenal nih gitu. Yang ketiga, ya kalau sudah booming lagunya, dia ngubungin kita, ujung-ujungnya dia hanya pengen duit kita, paham nggak? Oh ini booming nih laguku, ini viewnya 10 juta, viewnya 60 juta, ya udah, aku pengen duit lewat apa yang kamu hasilkan melalui laguku. Kan sialan asem kan gitu kan.
ketika dihubungin bukan siapa-siapa nggak mau bales, istilahnya gitu ya. Tapi kalau misalnya udah booming, monetize, AdSense tinggi, dibales bangke. Ujung-ujungnya buat dapetin duit lah, itu yang jadi masalah gitu loh. Makanya penyanyi ini pengennya supaya nggak ada masalah yang sejenis, atau setidaknya akan dibuat lebih jelasnya gimana. Jadi maunya itu gimana gitu. Nah, ini cukup bahaya ya. Jadi untuk kalian yang nyanyi lagu-lagu Indonesia, sebaiknya di stop dulu mungkin ya, sebelum kenapa-kenapa. Dan yang aku agak lucu adalah kalau emang lagunya ini di masa lain, kenapa kok nunggu puluhan tahun ya? Kan mestinya kalau dia nyanyi nih, si penyanyi itu nyanyi, kok aku nggak dapet duit tahun ini? Nah gitu. Atau ketika event ini kok aku nggak dihubungin ya, nggak dapet duit ya? Nah itu di masa lain mestinya. Kenapa kok nunggu 10 tahun, 20 tahun ya? Dan nggak cuman kejadian sama satu penyanyi ini, penyanyi yang lain, cowok solo itu juga mulai kayak ya lagunya udah nggak boleh dipakai lah sama penyanyi aslinya. Padahal dia nggak ngaku-ngaku itu lagunya dia. Yang bikin booming juga penyanyi solo ini. Jadi itu adalah buntut masalah yang cukup lucu, tapi itu ada di Indonesia ini. Dan semoga aja cepat selesai ya. Dan sekali lagi mungkin solusi yang paling baik adalah bagi penyanyi ciptakan lagumu masing-masing. Jadi kamu bisa nyanyi dengan enak tanpa ada halangan, tanpa ada apapun. Meskipun mungkin lagumu jelek, nggak bagus, tapi lama-lama mungkin dengan kamu banyak mencipta lagu, kamu akan mendapatkan lagu-lagu yang bagus. Dan untuk pencipta lagu, ciptakan lagumu dan nyanyi dewe ya. Oke.